Pada tanggal 19 Oktober 1987, Indonesia bergabung. Kecelakaan mengenaskan yang terjadi di perlintasan kereta api di daerah Pondok Belitung, Bintaro, Jakarta Selatan merenggut sekitar 153 nyawa dan 300 lainnya luka parah. Peristiwa yang dikenal dengan sebutan tragedi Bintaro ini sampai sekarang masih menyisakan luka dalam dan kenangan pilu bagi siapapun yang melewati lintasan tersebut. Namun, kenangan pahit bukanlah satu-satunya yang teringat di benak masyarakat Jakarta Selatan ketika membicarakan tentang tragedi Bintaro. Beberapa kisah menyeramkan yang menjadi buntut kecelakaan tersebut pun kian masih marak diperbincangkan sampai sekarang. Berikut adalah kisah-kisah seram tragedi Bintaro yang melegenda. Kisah seram di balik tragedi Bintaro 1987. Firasat pihak PPKA sebelum kecelakaan terjadi. Pada waktu 06.46 waktu Indonesia Barat, 19 Oktober 1987, kereta api Patas Ekonomi Merak dari stasiun Kebayoran bertabrakan dengan gerbong kereta api Lokar Rangkas asal stasiun Sudirman. Musibah yang tercatat sebagai kecelakaan paling buruk dalam sejarah perkeretaapian Indonesia ini merenggut banyak nyawa. Ratusan orang terhempit dan remuk di antara gerbong-gerbong yang sudah bergulingan ke tanah. Tangisan dan rintihan korban terdengar keras, bahkan setelah beberapa jam dari kecelakaan terjadi. Hal ini disebutkan membuat para petugas dan sukarelawan evakuasi merasa kewalahan. Sebelum kecelakaan maut ini terjadi, pihak PPKA sudah berupaya sebisa mereka untuk menghentikan kereta Patas Ekonomi untuk berhenti. Jam hari, salah satu petugas PPKA sudah melambaikan bendera merahnya pada kereta tersebut. Namun apa yang ia dapat? Sorak-sorai dan cekikikan para penumpang yang seakan meledek gelagat jam hari, tidak tahu menahu bahwa kereta mereka tidak akan sampai tujuan. Jam hari yang diwawancara oleh Tempo keluaran 31 Oktober 1987 menyatakan bahwa ia merasa sedih dan tidak enak hati sebelum berangkat kerja. Ia pun menyesali tingkah para penumpang dan masinis yang mengabaikan tanda-tanda yang sudah ia berikan sebelum kereta mereka beradu besi dengan gerbong lainnya. 3 mitos seram tragedi Bintaro. Sampai sekarang cerita seram tragedi Bintaro tidak habis-habisnya diperbincangkan warga. Saking menyeramkannya, peristiwa kelabu ini sempat dijadikan film layar lebar dan lagu. Berikut adalah cerita horor yang lahir dari kecelakaan kereta api Bintaro 32 tahun lalu. Yang pertama, tangisan dan potongan tubuh anak kecil di sekitar rel. Apabila kamu berjalan-jalan di daerah perlintasan Bintaro di saat maghrib menjelang, coba perhatikan dengan baik-baik suara yang akan kamu dengar. Dari banyaknya kesaksian warga setempat, mereka sering mendengar tangisan anak-anak di sekitar perlintasan kereta api tersebut. Padahal, tidak terlihat keberadaan anak-anak di area tersebut sama sekali. Suara mereka terdengar pilu, meminta tolong pada pejalan kaki agar dikeluarkan dari gerbong. Kalau kamu beruntung, kamu bisa melihat sosok mereka tergeletak di rel kereta dengan wajah berlumuran darah dan kaki yang terpotong. Lebih seramnya lagi, banyak juga warga yang mengaku sering melihat potongan tubuh anak kecil yang berserakan di samping atau tengah rel. Yang kedua, penampakan hantu mata merah dan kepala buntung. Selain suara rintihan anak-anak, kisah seram dari tragedi Bintaro lainnya yang bikin bulu kuduk merinding adalah sosok hantu bermata merah. Sosok menyeramkan ini sering menampakkan dirinya pada penumpang kereta yang melewati jalur Bintaro. Terkadang, hantu ini tidak hanya menampakkan dirinya saja, namun juga mengganggu pejalan kaki dan penumpang sehingga menyebabkan kecelakaan. Menurut kesaksian warga Bintaro, hantu bermata merah ini kerap menggiring kepala buntung di tangannya atau memeluk kepala buntung tersebut dekat pada dadanya, seolah-olah potongan manusia tersebut adalah peliharaannya. Yang ketiga, kereta hantu.
Untuk kamu pengguna kereta api, pasti sudah tidak asing dengan cerita kereta hantu Bintaro. Dari pernyataan beberapa korban yang pernah mengalami kejadian menyeramkan ini, mereka menyatakan bahwa kereta malam yang mereka tumpangi dari Tanah Abang tidak pernah sampai tujuan. Gerbongnya tidak pernah penuh, malahan hanya diisi oleh 2-3 orang saja. Semuanya tertunduk dan pucat pasi, tidak pernah bergerak sama sekali. Pada lintasan tempat tragedi Bintaro, kereta tersebut kerap terhenti hanya untuk mempersilahkan penumpang untuk turun. Padahal, area tersebut bukanlah tempat pemberhentian kereta. Orang-orang yang turun pasti disambut oleh warga setempat yang heran dengan tingkah laku para penumpang. Mereka bilang, para penumpang yang mengaku menaiki kereta sebenarnya terlihat berjalan kaki di atas rel dengan wajah melamun. Itulah sedikit informasi tentang fakta kejadian tragedi Bintaro yang terjadi di tahun 1987. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.